Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Mahasiswa yang berada di Unpas Lengkong tentunya ini akan menjadi pencerahan dari isu yang sekarang lagi habit banget, lagi di media sosial sering kita temukan PTMT dan sekarang di kampus Unpas Lengkong bakal ada PTMT terbatas. Nah, PTMT itu pertemuan tatap muka terbatas. Nah, untuk lebih jelasnya di studio sudah hadir pemegang kebijakan orang nomor 1 di Unpas Lengkong, yaitu Pak Dekan Hukum dan Pak Dekan Fisip, dan akan menjelaskan bagaimana tentang kebijakan harus PTMT, kenapa bagaimana nanti kesiapannya. Kita ngobrol langsung dengan Pak Dekan Hukum dan Pak Dekan Fisip. Wilujeng Pak Dekan Fisip, senang Pak Dekan Hukum. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini banyak yang menanyakan Pak tentang PTMT, yang mana memang ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa setelah 2 tahun kita vakum pertemuan tatap muka. Nah, boleh diceritakan dulu Pak, apa yang mendasari kenapa harus kita mengadakan PTMT? Silakan Pak Dekan Hukum dulu. Saya dulu ya. Iya, Pak. Mangga, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Jadi sebetulnya kalau kita bicara pertemuan tatap muka terbatas ataupun dalam kerangka besarnya pertemuan tatap muka, ini kan sebetulnya sudah menjadi agenda yang cukup lama, jauh sebelum saat ini. Kurang lebih 1 tahun kebelakang juga sudah mulai digaungkan bahwa perguruan tinggi setelah terkena serangan COVID yang gitu luar biasa, mewabah, itu kan otomatis stop pertemuan tatap mukanya melalui jaringan langsung atau off air gitu ya. Tetapi berpindah pertemuan tatap mukanya ke jalur luring atau on air gitu ya, sehingga aktiviti untuk pertemuan di kelas khususnya untuk perkuliahan umum itu terhenti total. Nah, kemudian ini kembali bergulir ketika problem COVID itu mulai melandai. Tapi rupanya tidak demikian, seringkali prediksi-prediksi terhadap COVID itu menjadi tidak pas gitu ya. Akibatnya kita akan melaksanakan pertemuan tatap muka secara offline maksudnya dengan terbatas, itu seringkali mengalami kemunduran. Nah, isu-isu menguat kembali pada khususnya di lingkungan kita, barangkali di Unpas, itu memang terlihat momennya kemarin-kemarin itu cukup pas untuk melaksanakan pertemuan tatap muka offline ini meskipun secara terbatas. Satu sisi agak melandai pandemi, namun kita berada di tengah rupanya nih ya, kita ada di tengah. Rencananya kita sudah memastikan akan PTMT atau pertemuan tatap muka secara terbatas. Nah, itu kemudian kita dihadapkan dengan virus baru nih dan sub virus baru yang kelihatan ada kecenderungan akan meningkat kembali ya, sehingga rencana PTMT itu kembali mengalami sedikit gangguan, godaan. Saya sendiri tidak terlalu yakin apakah Unpas akan melaksanakan real betul PTMT ini secara cukup besar gitu ya. Meskipun kita sudah mempersiapkan Fakultas Hukum khususnya di Lengkong, kita juga sudah mempersiapkan Satgas dan segala macamnya untuk persiapan itu. Tetapi kita akan melihat kondisi real yang terjadi dengan perkembangan pandemi. Meskipun saya sih ingin mengatakan bahwa PTMT yang kita kembangkan di Fakultas Hukum dan tentu saja di FISIP, saya pikir itu bersifat hybrid sebetulnya. Pertemuan tatap muka yang sifatnya hybrid. Artinya itu merupakan sebuah pilihan bagi para mahasiswa. Tidak ada masalah kalaupun dia memilih untuk datang ataupun tidak datang. Karena kita fasilitasi seluruh kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kita siapkan bahwa jika memang PTMT ini secara offline ini jadi dilaksanakan, maka kita akan membatasi jumlah terutama ya, jumlah mahasiswa yang hadir di kampus dan juga menetapkan jadwal serta mata kuliah yang bisa dilaksanakan secara PTMT. Tetapi ini merupakan pilihan sebetulnya. Jadi kalau misalnya mahasiswa, artinya begini maksud saya, kalau mahasiswa punya jadwal PTMT offline,
dia harus datang, itu berdasarkan ada pembagian yang khusus yang kita sedang godok, apakah NPM-nya ganjil atau genap dan segala macam, itu dia masih bisa memilih. Kalau dia ingin datang itu bukan berarti dia harus datang. Artinya dia masih bisa memilih, saya memilih untuk tidak datang saja ke kampus, tapi di rumah. Bagi yang mau datang, itu boleh. Tetapi bagi mereka yang tidak ada jadwal untuk datang, itu harus daring. Nah, gitu pilihannya. Ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, mungkin dari Pak Dekan FISIP bisa menambahkan. Baik, terima kasih Pak Kiki. Jadi yang dijelaskan oleh Pak Anton, Pak Dekan Hukum tadi, ya idem dito lah, karena kan fenomenanya sama kita. Dan kita sama-sama kebetulan 2 fakultas di Unpas yang berada di kampus Unpas Lengkong ini, fakultas ilmu sosial ya, humaniora. Jadi sangat tidak ada pengelolaan yang berbeda di antara FISIP dan hukum, karena sama-sama sekali lagi ilmu sosial. Lalu kemudian hal-hal teknis tadi sudah disampaikan, betul bahwa ini semua telah kami koordinasikan, khususnya kepada adik-adik mahasiswa, bahwa Fakultas Sospol atau FISIP dan Hukum, manajemen dimulai dari dekannya dan seluruh unsur wakil dekan, itu juga KBTU dan jajarannya telah beberapa kali melakukan simulasi persiapan terkait penyelenggaraan PTMT ini. Nah, kemudian juga yang harus menjadi concern kita, terutama kepada adik-adik mahasiswa, itu kan hari ini juga ya Pak Anton, di Kota Bandung agak menaik lagi. Nah, ini kan hari ini itu kan sejak dan ada yang namanya varian Omikron, itu kan istilah saya tidak jelas kan, yang mana yang terpapar COVID-19, yang mana yang terpapar Omikron gitu kan. Tapi pokoknya dua-duanya menghadapi virus yang sama, corona ya, virus corona. Sorry, yang mana corona, yang mana Omikron kan gitu. Nah, tetapi demikian, dua-duanya bisa menyebar dalam tubuh manusia dan sangat berbahaya. Sekali lagi, hari ini Kota Bandungnya mengalami kenaikan, tetapi pemerintah belum menetapkan level atau leveling atau positivity rate-nya berpengaruh kepada pemberian level penanganan COVID di Kota Bandung ini belum dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga kampus yang akan merencanakan PTMT ini masih landai-landai saja melakukan persiapan. Tapi kemudian saya juga dapat dari Pak Kiki barusan itu terkait dengan sikap rektorat. Nah, ini adik-adik mahasiswa, saya dan Pak Anton, Hukum dan FISIP juga sedang menunggu. Kita harus penuh dengan sabar, memang putusan-putusan dalam pandemi COVID ini unpredictable gitu kan. Hari ini merasa landai. Boleh jadi selesai video ini ditayangkan, tiba-tiba ada kenaikan, ya positivity rate-nya membahayakan. Nah, ini juga kan perlu disikapi oleh Pak Rektor dan para dekan. Ya, saya mempunyai istilah, saya kira Pak Anton juga pasti sepakat, bahwa mengelola PTMT itu tidak hanya ansih ngurusin pengelolaan akademik di dalam perencanaan PTMT. Tapi ada satu lagi, apa itu? Ini urusan nyawa. Jadi kan nggak bisa kita main-main. Tapi alhamdulillah Unpas Lengkong, saya dan Pak Anton beserta kita semua, seluruh jajaran manajemen fakultas, dimulai dekanat dan tendik, juga prodi, itu senantiasa berkoordinasi. Pun demikian Satgas ya. Karena Pak Rektor sudah menugaskan kami berdua untuk menjadi pengelola Satgas sektor Unpas Lengkong ini. Lalu saya dan Pak Anton juga menerbitkan SK khusus Satgas bersama antara Hukum dan FISIP. Dan ini tentu yang akan menjadi leading sektor dalam pelaksanaan PTMT. Kalau PTMT, insya Allah tanggal 7 Februari kita akan gelar. Gitu kan. Termasuk di dalamnya juga Rektorat akan memfasilitasi hadirnya klinik ya. Klinik di tiap kampus milik Unpas ini termasuk di Lengkong.
nanti ada fasilitas kesehatan di klinik itu. Saya kira demikian. Oke, jadi kawan-kawan mahasiswa, tuh kita sudah mendengar bahwa PTMT ini adalah suatu pilihan. Seandainya nanti terjadi PTMT itu hanya pilihan. Bagi yang belum bisa ke kampus, jangan sekali-kali ke kampus. Sudah belajar luling saja, nggak apa-apa. Ya. Ya, Pak, seandainya kita berandai-andai nih Pak, seandainya PTMT offline-nya digelar nih, kesiapan dari Fakultas FISIP dulu deh Pak. Sudah berapa persen nih Pak untuk PTMT nih Pak? Alhamdulillah kami di FISIP itu dalam persentase kesiapan yang sudah kami lakukan, insya Allah sekitar sudah 70 ya, 70-an% persiapan kami siapkan. Malah ini tanggal 31 Januari, besok tanggal 1 Februari kebetulan hari raya Imlek ya, sehingga libur merah. Tapi Pak Anton, saya dan teman-teman di manajemen fakultas besok mau rapat. Jadi libur-libur pun kami rapat. Nah ini adik-adik mahasiswa, kenapa agak berbeda Pak Anton dan saya, amanahnya, tanggung jawabnya terkait hal teknis, karena teman-teman mahasiswa juga mengetahui dan memakluminya bahwa mahasiswa yang paling banyak itu di FISIP. Di dalam hitungan itu, di dalam data data Akademik. pendidikan tinggi PDPT itu ada di kisaran 4.000 sekian jumlah mahasiswa. Ini artinya konsentrasi harus full kami perhatikan. Kebetulan kalau di Pak Anton di Fakultas Hukum itu kan satu prodi ya, prodi hukum, dan sehingga ya walaupun kita tidak melihat volume tanggung jawab ya Pak Anton, yang namanya tanggung jawab, istilah saya itu tadi, PTMT itu tidak hanya sekedar manajemen akademik, tapi di sini juga ada manajemen yang berdampak kepada nyawa. Saya kira bukan hanya mahasiswa ya Pak Anton, dosen yang boleh jadi dekannya juga bisa jadi terpapar, tapi ya amit-amit lah gitu ya. Siapapun bisa terpapar saya kira. Ya karena kalau itu digelar, insya Allah kalau tanggal 7 digelar, berarti selama 2 tahun kita tidak hybrid pun tidak kita lakukan, offline maupun online tidak kita lakukan. Kali ini baru kita melakukan ya Pak Anton. Jadi artinya ada flow manusia, mahasiswa yang agak banyak berkunjung ke kampus. Nah ini. Jadi sekali lagi, hari-hari ini kita gaspol terus dalam rangka menyiapkan PTMT yang lebih baik nantinya. Oke, mungkin dari Fakultas Hukum tentang kesiapan PTMT-nya Pak? Ya, yang paling utama tentu saja kita FISIP dan Hukum menjalin semacam kerjasama, kinerja bersama untuk mempersiapkan PTMT ini. Dan yang paling utama tentu saja ada standar operasional prosedurnya gitu ya. Karena ini kan situasi kita sebut dalam tanda kutip darurat, dalam kondisi di tengah pandemi, tapi kita ingin melaksanakan sesuatu yang memungkinkan orang untuk mudah terpapar dalam kondisi itu. Oleh karena itu SOP kita mulai dari kita bersama-sama, tadi sudah disebutkan ada beberapa pertemuan, kemudian secara bersama-sama mempersiapkan bagaimana protokol kesehatannya. Mulai dari masuk mahasiswa, sampai kepada masuk di kelas, dan nanti akan diarahkan barangkali mahasiswa untuk tidak terlalu banyak melakukan aktivitas yang memang bukan kepentingannya untuk proses belajar mengajar. Itu dilakukan guna menghindari yaitu tadi ya penyebaran yang lebih intens begitu ya. Kemudian kami juga menyiapkan sebetulnya perangkat-perangkat teknologi yang bisa kita gunakan, mulai dari perangkat untuk sarana kesehatan, FISIP maupun hukum, kemudian juga CCTV, cuci tangan dan segala macam yang kita gunakan untuk protokol kesehatan. Itu dulu yang utama, karena memang toh perkuliahan kan bisa dilakukan secara hybrid tadi. Tapi yang utama jika mereka mahasiswa ke kampus, mereka harus benar-benar merasa aman dan nyaman. Betul. Yang kedua, kami juga memberikan informasi tentang pentingnya surat izin orang tua. Nah ini, surat izin orang tua ini memberikan informasi bahwa kita melakukan PTMT. Tapi yang kedua, sekaligus tidak begitu saja, karena ini urusannya dengan nyawa, tidak begitu saja melepaskan esensi peran orang tua. Jadi kami memberikan surat itu tujuannya agar orang tua juga ikut bertanggung jawab.
yaitu memberikan izin dan sekaligus memantau juga sebetulnya anaknya apakah memang melakukan prokes begitu ya. Karena yang dikhawatirkan mereka kan bebas-bebas saja. Nah, harapannya dengan surat izin ini yang diberikan informasinya juga secara alternatif, orang tua tidak perlu memaksakan anaknya harus ikut PTMT secara offline ke kampus. Karena ada pilihannya, boleh bersama-sama yang di kampus dengan yang online bisa langsung. Oleh karena itu harapannya orang tua dengan surat ini memperoleh informasi yang jelas. Oh ini tuh dek katanya nggak perlu harus ke kampus, bisa secara online. Karena kasihan yang terutama bagi mahasiswa kita yang di luar Pulau Jawa misalnya. Begitu mereka hadir ke sini, tahu-taunya COVID-nya kembali meninggi, berlaku PPKM. Akibatnya kan jadi sulit. Ke kampus enggak, tapi dia di luar rumah juga, jadi malah berbahaya. Nah oleh karena itu barangkali informasi yang kita kirim ke orang tua itu mudah-mudahan memberikan penjelasan yang cukup. Sehingga orang tua bisa menegaskan. Dan mahasiswa juga bisa mempunyai banyak pilihan. Itu fasilitas yang coba kita persiapkan di samping persiapan-persiapan yang lain, tentu saja menyangkut teknologi. Saya lihat kemarin juga FISIP begitu intens untuk menyiapkan perangkat-perangkat digital. Kami juga menyiapkan dan alhamdulillah memang bagi kita tidak terlalu berat karena fase-fase kemarin sebelum COVID juga kita sudah mempersiapkan agar perangkat kita menjadi perangkat digital yang mudah diakses. Sehingga nanti kita persiapkan di kelas itu mahasiswa bisa melihat kalau dia offline, mahasiswanya online begitu ya, mahasiswanya bisa melihat ada space perkuliahannya. Ada mahasiswanya di sana, ada dosen yang mengajarnya, ada tampilan untuk presentasi. Jadi dia melihat activity kelasnya. Kalau kemarin lewat Zoom itu kan hanya Zoom-nya saja di Zoom, activity-nya nggak kelihatan. Tapi kita siapkan dengan model yang seperti itu. Tapi lebih dari itu semua, barangkali keselamatan dan kesehatan kita ini lebih utama. Jika memang pada dasarnya PTMT ini pada fase ini tidak bisa kita lakukan, mohon bersabar kepada mahasiswa. Toh pada dasarnya ini untuk keamanan kita semua. Kita berharap tentu saja bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang cukup baik barangkali. Itu terima kasih. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa PTMT ini bukan hanya kegiatan belajar mengajar di kelas saja Pak ya, tapi ini urusan nyawa. Nah artinya bahwa kita ini kampus mau sebagaimanapun canggihnya Pak ya, kalau tidak ada kesadaran dari diri kita sendiri tentang protokol kesehatan itu akan sia-sia, benar nggak Pak? Nah mungkin Bapak bisa memberikan pesan jika bagi mahasiswa yang nanti mendapat kesempatan PTMT tadi apa yang harus mereka lakukan Pak? Ya baik, ini penting ya, memang benar jangan, kalau orang Jawa bilang jangan kesusu ya Pak Anton. Baik mahasiswa, saya kira concernnya Pak Kiki tidak hanya mahasiswa, mungkin dosen juga sama. Karena boleh jadi tidak sedikit teman-teman saya dan Pak Anton, dosen yang saya maksudkan, juga kangen juga lah gitu, ingin mencoba hybrid. Ya jangankan begitu, ya saya dan Pak Anton juga sama gitu ya, pengen coba hybrid juga, berdiri di kelas walaupun di depan kita hanya 5-10 orang gitu ya, lalu sebahagian besarnya secara virtual ya, online gitu ya. Nah, bagi mereka yang tinggi rasa kangennya ingin belajar di kampus ya, bertatap muka lagi dengan dosen, walaupun sekali lagi kita atur karena hybrid tadi, sebagian harus ada yang online gitu ya. Nah, bagi yang berkunjung itu jangan apa, sekali lagi cinta itu kan harus apa tuh namanya, di dalamnya itu apa, banyak irisan-irisannya gitu ya, cinta terhadap kampus gitu ya, ada di dalamnya itu ada rasa kangen dan lain sebagainya. Nah sekarang ada lagi protokol kesehatan ya. Nah maka itu maksud saya, sebelum melaksanakan protokol kesehatan jikalau berkunjung ke kampus secara fisik, apa yang harus diperhatikan? Vaksinnya sudah selesai belum itu dulu gitu kan? Apalagi hari ini sudah vaksin booster 3 ya, tahap 3 yang disebut dengan booster itu, vaksin booster. Nah, yang aman memang 1-2 sudah dilakukan, karena boleh jadi ada mungkin adik-adik mahasiswa yang 1 pun belum mungkin ya. Tapi kalau hari gini tahap 1 pun belum, waduh kebangetan ya. Karena sekali lagi sekarang semua negara di dunia sudah masif ya melakukan vaksinasi tahap 1 dan 2.
Nah, nggak boleh ada yang ketinggalan. Walaupun demikian, ini harus jadi perhatian. Nomor 1 itu dulu, Pak. Yang kedua, kalau kata saya pribadi nih, Pak Kiki ya, Pak Anton, memperhatikan protokol kesehatan itu mulai harus dari diri sendiri. Dari diri sendirinya dari mana? Dari sarapan pagi. Jadi jangan misalnya seseorang itu disiplin pakai masker, iya. Kita juga salut malah. Ngobrol juga nggak pernah lepas gitu ya. Yang kalau dia seorang laki-laki yang suka merokok, saking tertibnya pakai masker, intensitas merokoknya juga jadi kurang karena maskernya nempel terus. Ada orang yang seperti itu misalnya. Tetapi dia tidak merhatikan asupan makanan, Pak Anton. Asupan vitamin. Gizi, Pak ya? Gizi tidak diperhatikan. Asupan gizinya tidak diperhatikan. Ya sami sareng bohong atuh. Jadi saya suka mengingatkan, kita jangan tegang, stres, prokes saja yang disoal. Tapi tuang tepat tosai gitu ya kalau bahasa Sundanya. Asupan gizinya nggak bagus. Karena kan kita juga harus sehat. Imunitas itu kan mulai dari dalam diri kita kan. Nah, baru berikutnya, yang kedua malah kalau menurut istilah saya, tahap kedua baru protokol kesehatan secara fisik antara kita dengan lingkungan. Masker tidak pernah lepas, kemana-mana bawa hand sanitizer, dan sering mencuci tangan, dan seterusnya lah pola hidup bersih. Nah, itu nomor 2. Nomor 1-nya itu tadi, mulai dari istilah saya, mulai dari sarapan pagi. Sarapan pagi harus bergizi, makan siang harus bergizi, makan malam harus bergizi, ya insya Allah sehat, saya kira gitu. Oke. Ini tambahan dari saya itu. Oke, Pak. Jadi kalau dari Pak Dekan Fisip tadi itu al-aqlus salim fi jismi salim, Pak. Wah, nah, akal yang sehat terdapat pada badan yang kuat. Badan yang kuat. Gitu. Cocok dengan Koni Jawa. Koni. Kalau Pak Panton. Dekan Pak Dekan hukum enggak? Ya, pada prinsipnya sih sama ya. Menurut saya sih budaya dan pola hidup itu penting. Jadi mari kita atur sedemikian rupa, mari diri kita masing-masing, mahasiswa, dosen, pimpinan, dan unsur masyarakat yang ada di sekitar, mari kita membudayakan budaya sehat. Karena kalau tidak itu barangkali akan sia-sia seketat apapun protokol kesehatan dan apapun yang kita lakukan. Budaya sehat itu mulai dibangun dari diri masing-masing dan juga mencoba menularkannya kepada yang lain. Tugas kita di kampus tentu saja menyiapkan perangkat-perangkat dan kebutuhan yang memungkinkan kita bisa lakukan. Saya lupa, rencananya Unpas sendiri sudah membuat program seperti Peduli Lindungi lah. Tadi disampaikan, betul. Sebaiknya vaksin dulu lah mahasiswa ya, karena itu kan jadi semacam dalam tanda kutip bisa menjadi penenang lah paling tidak ya, sehingga menjadi optimis kita untuk melakukan langkah-langkah tertentu. Nah, kemungkinan dan kemarin sudah ada semacam toolsnya sedang diuji cobakan. Persis seperti Peduli Lindungi, tapi terhimpunkan langsung ke database mahasiswa, sehingga nanti mahasiswa bisa langsung didetek atau bisa langsung terdata gitu ya untuk bisa melihat sistem ini. Khusus memang alatnya yang Unpas, jadi ada Peduli Lindungi nanti dan ada khusus. Nah, ini barangkali ini bisa membantu ya untuk mendeteksi. Tapi lepas dari itu semua, mari kita sama-sama menjaga. Mari kita sama-sama menjaga, peduli mulai dari diri kita untuk membiasakan pola hidup sehat. Tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan Fisip, membawa hand sanitizer misalnya, itu tidak ada salahnya memang dilakukan. Sekalipun fakultas kami menyiapkan sarana itu. Misalnya masker hendaknya dibawa saja, dipersiapkan oleh mereka sendiri, meskipun nanti di kampus barangkali bagi mereka yang tidak menggunakan bisa kita fasilitasi. Tapi esensinya bahwa kesadaran mereka akan menentukan bagaimana realitas kehidupan sehat kita bisa kita bangun. Ya. Jangankan mahasiswa, kadang-kadang dosen juga suka lupa, pimpinan kita sendiri juga suka lupa. Barangkali ini mengingatkan kita semua agar kita bisa, yaitu tadi, membangun budaya sehat di lingkungan kampus. Ya, itu barangkali. Ya. Oke, tuh demikian dipesankan oleh Pak Dekan Hukum dan Pak Dekan Fisip bahwa secanggih apapun persiapan untuk PTMT, sistem apapun, skema apapun, kalau kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, menjaga kebersihan diri kita sendiri, itu sama saja dengan sia-sia. Nggak apa-apa, mungkin kawan-kawan mahasiswa nggak ada yang peduli.
ya sudah peduli diri sendiri saja ya. Oke. Oke, peduli diri sendiri apa? Dengan menjaga protokol kesehatan. Oke, itulah statement resmi mungkin untuk persiapan PTMT di lingkungan Unpas Lengkong. Mungkin harus saya tambahkan nih Pak, bahwa masuk ke pelayanan dari fakultas-fakultas lain bahwa kok berbeda kebijakannya berbeda-beda antara Unpas Lengkong dengan Unpas Taman Sari misalkan Pak Setiabudi ya. Mungkin ya karena letak geografisnya pun agak berbeda Pak ya. Jadi kebijakannya pun akan berbeda gitu. Jadi ini khusus untuk mahasiswa yang berada di Unpas Lengkong dan Sivitas Akademika yang berada di Unpas Lengkong. Demikian Pak Dekan, hatur nuhun. Mungkin informasi ini akan lebih membantu bagi mahasiswa dan Sivitas Akademika yang ada di Unpas Lengkong untuk persiapan PTMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.